Ya, turun. Turun. Bagaimana foto loh? Saya jalan awal. Ya, mas dulu si mobil parkir mah mobil tak, mobilnya doang. Membayar itu saya pasti enggak sebelum. Kadang penjagaan tempat pernah mana kos terkenal mana kalau enggak salah. Tapi tipe itu. Ya. Iya, oke mak. Tiganya kita. Ya. Tiganya, pilihlah salah satu. Lagi pilihnya, yang kedua satu lagi. Yang ada di sini lah. Masuk. Halo. Ya, ambil kursimu, kurang kursinya. Ya, kalau bisa kursi hitam, karena ini malam ini. Dari mana baca lagi? Jangan apa? Tapi ini macam catatan gue baca. Sebelumnya, kalimat sebelumnya. Ya, di bawahnya lagi. Termasuk memakai narkoba atau menggunakan narkoba salah satu bagian pembunuh karena narkoba adalah
membunuh, fungsi otak, dan daya nalar, sehingga merusak tubuh dan jiwa. Sampai di situ dulu. Catat yang. Jadi kalau kita dengar narkoba ini, musuh pertama negara kita ini adalah narkoba dan masalah agama. Kalau kita pakai narkoba atau pakai narkoba, sama saja kita menaikkan kontrak membunuh pelan-pelan. Apalagi sudah overdosis ataupun menggunakannya itu merusak sel-sel otak dan daya nalar, juga merusak jiwa kita. Coba kalian perhatikan dan lihat itu bagian-bagian satu butir narkoba itu ada 200.000. Dia bisa buat fly selama segar, selama fungsinya itu menyegarkan. Jadi kira-kira kita nggak akan capek, ya, kita fly ringan badan ini. Tetapi setelah habis obat itu kembali kecanduan. Dan bila tidak ada itu, maka dia akan badannya menjadi apa? Menggigil. Dia dipaksa, artinya dibeli artinya membunuh diri sendiri atau mencuri ataupun merampok ataupun orang tua pun dibunuh. Ya, itu buat kejadian itu. Jadi kita generasi. Bila ini tidak ada anak lagi tapi belum dewasa. Bila mencari identitas sendiri di luar, validasi di luar, panggung di luar. Jadi jangan membunuh, itu studi kasus. Nah, terus tambah lagi, di samping itu studi kasus membunuh adalah naik sepeda motor ke hutan. Yang bisa mengancam nyawa orang lain. Kalau kalian naik sepeda motor terpancing dengan teman kalian, kita ada 100 lomba, ya kan? Itu bisa membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, dan tabrak orang. Itu studi kasus dalam hal membunuh. Itu juga bagian dari pembunuhan. Nah, apalagi menurut kalian studi kasus yang bisa mengancam nyawa orang hilang secara sengaja, pancingan yang sengaja, atau seperti anaknya Ahmad Dhani, kebutuhan, kontrak keluarga, damai, sekolahkan anaknya pihak korban, selesai, membunuh. Jadi banyak studi kasus, jangan menghilangkan nyawa orang lain, membunuh orang lain. Apalagi menurut studi kasus yang bisa mengancam nyawa orang lain, yang mungkin tidak sadar, narkoba, kebutuhan, apa lagi? Ya, pembulian, terus kan. Studi kasus bisa mengancam nyawa lain, pembulian. Anak SMP dibully dia karena dia tinggal kelas. Akhirnya dia bunuh diri. Itu harus dijaga dalam hidup orang Kristen. Jangan membuli orang lain, diam. Kalau kalian benci sama dia, jangan dibully. Apalagi persekusi itu baru kejadian anak yang di mana tuh di Nias ya, dia hanya seorang Kristen
hanya dia sendiri, lalu lingkungan sekolahnya Islam, lalu dia dibully, dipersekusi, akhirnya dia tersesat, dipersekusi. Karena ini minoritas loh, ini semua orang Islam ini. Sekarang ini kan, dia langsung dipukuli. Nah itu juga membunuh. Apalagi bisa mengancam membunuh. Nah, baru-baru ini kejadian di TNI Prada Duki. 20 orang yang membina juniornya, tetapi sudah ke atas sampai badannya di taruh mati rokok, terus dipukul pakai benda, lalu di ini segala macam. Jadi banyak orang sekarang warga rumah yang maksudnya TNI ngeri, pakai turun tangan, nanti rawat membunuh. Memang ada prosedurnya, SOP-nya kan, tapi sudah sampai ke jantung istana. Itu nggak kemana, hukuman mati itu selalu itu. Jadi nyawa nggak nyawa. Nanti kan yang tadi jadi TNI, jadi polisi, atau jadi Ori. Kalau sudah batas, coba bagaimana caranya menghindar ataupun bagaimana caranya supaya minta perlakuan yang manusiawi. Apalagi studi kasus yang bisa mengancam nyawa orang lain. Coba di dunia orang remaja, cinta ditolak akan bertindak. Nah, itulah satu bertindak jadi blank. Terus apa lagi cinta ditolak? Dibunuh atau diperlakukan, mohon maaf untuk perempuan, karena laki-laki itu merasa lebih strong dan diperkosa. Saya punya anak perempuan masih susah, itu sejarah. Jadi hati-hati. Ini awalnya biasa-biasa saja, kayak prosedur-prosedur yang melatih membina junior, itu prosedur itu bagus, itu membina mental. Tapi kalau dia sudah kelewat, kalau emosi enak sekali, kita perlakukan orang lama itu sewenang-wenang. Ibarat kalau kalian pernah lihat cakung masuk ke rumah kalian, lalu cakung itu kalian pegang, nah, lalu sayangnya kalian potong dan cabut satu, tersiksa dia. Saat yang kedua kalian cabut, tersiksa dia, lagi kita tembak, lalu kalian siksa lagi. Hati-hati. Perlakuan seperti itu nikmati, sama saja nanti menghilangkan nyawa orang lain. Itu secara fisik. Nah, ini gara-gara ini. Gimana kira-kira satu buat menjaga diri, jangan membunuh diri sendiri dengan cara peluk-pelukan, dan mungkin atau sok-sokan. Itu bukan di sini mau pembunuh orang lain. Siapa ya? Ini enggak ini kasus. Ada lagi kata Tuhan Yesus membunuh. Apa itu? Kalau dia mengasihi Allah tapi membenci orang lain, itu sama-sama membunuh. Gimana tertulis? Coba baca Yohanes. Ini parah lagi nih. Ngeri. Bentar ya, saya buka. Sama-sama buka kita. Satu Yohanes ya. Satu Yohanes 3 ayat 15 ini harus dicatat. Ini lebih parah, ini ucapan Tuhan Yesus, nggak main-main ini. Ayo sama-sama kita baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Dapat dua ayat. Setiap orang yang
saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Mengerikan. Nah ini lagi baca ayat 17. Ini juga membunuh. Coba baca dua-dua ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ada, kita nggak peduli sama orang miskin yang menderita. Kalau kita mampu, lama-lama yang menderita lama-lama busuk lapar, kelaparan, mati kelaparan. Sama saja di lingkungan itu membunuh orang tersebut. Meskipun tidak ada pertalian hubungan darah, hubungan kakak-beradik, itu membunuh. Karena apa? Supaya semua dapat anugerah Tuhan. Jadi kalau kita membunuh, sama saja kita mengambil anugerah Tuhan. Yang benar. Sama sih yang membenci saudaranya, teman. Artinya gini, membenci itu sudah terlalu lama. Tahun-tahun lama benci gini. Kalau dia bergaul silakan, tapi curiga jangan terus. Apalagi dengan dunia Islam, parah ini. Keluarga kami banyak korban. Ya. Islam ini saya anjurkan belum belajar juga baca itu atau dengan debates TV. Dia membongkar bukan dari luar, dia dari dalam. Yang tidak tahu dari dalam, setelah tahu dia sadar, setelah sadar dia renung, setelah renung dia keluar. Hati-hati. Setengah membunuh apa namanya itu? Baru orang tua ini stroke. Jadi kalau baru setengah stroke, bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap? Mana itu ucapan Yesus. Tidak mungkin terang bersatu dengan gelap. Kita inilah terang. Ya, terang itu apa? Kehidupan. Gelap itu apa? Mengaku hal. Apa gelap ini? Hal-hal yang tidak sering beri ke manusia, tidak sesuai dengan kenyamanan kemanusiaan. Bencilah musuh-musuh dan persempitlah jalannya dan paksalah sampai dia berarti. Kita nggak seperti itu, justru kita mengasihi. Jadi ada namanya setengah pembunuhan, apa itu stroke. Mati sebelah, tak boleh mati sebelah di badan ini. Jadi jalannya ini di sini, tak boleh ganti. Tidak berfungsi otak seperti itu, sudah selalu kerja, sudah lumpuh. Itu namanya mati sebelah. Hidup segan mati tak mau. Hati-hati kuliah. Saya katakan ini karena banyak belajar kejadian. Ini juga membunuh apa? Membunuh iman kita. Makanya saya bilang kalau salah masak nasi, berapa penyesalan? Berapa lama? Satu jam masak nasi paru, bagus nasinya. Salah potong rambut, kalian di salon atau di pangkas rambut 1 bulan. Salah pilih iman, pilih Tuhan, seumur hidup dan tak masuk surga. Nah, surga itu bukan di tempat ya, tapi surga keselamatan. Ada jaminan. Yohanes 14:6 hormati, jadi apa dari Pancasila? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang tidak sokong sampai ke neraka. Yang memang untuk kita. Nah, jangan membunuh, jangan membunuh iman kalian. Bagaimana cara membunuh iman? Tidak agama. Bukan agama Kristen menyelamatkan kita, bukan Yesus Kristus. Agamanya yang luarnya. Berarti kalian semuanya
Jangan membunuh itu, jangan membunuh iman, jangan membunuh fisik, jangan membunuh hati. Oleh pembunuh, ini kan barang siapa yang membenci saudaranya, ini contohnya sudah saya. Setiap orang yang membenci saudaranya siapa? Manusia. Apalagi saudaranya pertalian darah, memburunya, tulangnya, termasuk kelasnya, termasuk gerejanya, termasuk kampungnya, adalah seorang pembunuh manusia. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak ada lagi ruang bagi dia. Sedangkan Tuhan membuka ruang bagi kita. Mau semerah apapun dosa kita, mau sehitam apa dosa kita, Dia menerima. Bila kita kembali kepadanya. Seperti lagu itu, andaikan kau datang kembali. Itu kalau katanya lagu diciptakan oleh seorang Kristus yang mengharapkan kedatangan Yesus kedua kalinya. Tapi tidak disebut sampai sekarang, tidak ditemukan siapa pencipta lagu itu. Tapi tolong katanya, siapa yang kau datang kembali? Yesus Kristus. Ya sudah, kita rasakan kasih sayang. Apalagi studi kasus jangan membunuh. Mengapa orang membunuh? Karena harta. Ingin cepat kaya raya, ingin perlu validasi, mencuri, membunuh. Seperti Kalub, anak dari kakaknya membunuh anak perempuan kakaknya. Ketahuanlah membunuh adiknya atau nantinya gara-gara mau beli handphone yang ambil kakaknya kandung. Jangan harta gila harta itu membunuh. Jadi studi-studi kasus yang membawa kita kepada menghilangkan nyawa orang lain. Satu, emosi tinggi, kendalikan. Kalau memang emosi marah, baiklah keselamatan dan mengurangi. Seperti binatang. Kalau binatang ada aksi, ada reaksi langsung. Kalau manusia ada aksi, dia dulu tarik nafas dulu. Nah, kalau ada emosi, tolong jangan membunuh orang lain, tapi bunuhlah hewan atau bunuhlah lawan, bunuhlah kucing, anjing itu lebih bagus. Kemudian ini boleh benci. Setelah mati anjing ini, kucing ini, lalat ini, yang ini semuanya berpuas lagi. Agar bayangkan dia itu seperti mematikan itu. Setelah ketemu dengan orang yang benci, menjadi senyum dan marah. Ini kodok mematikan. Tapi itu nanti kok ya, sudah capek aku bahas-bahas itu, udah cukup ya. Dan aku juga cita itu sama stopnya. Selamat dia. Senang kan? Nah, hal-hal yang memicu orang mengambil nyawa orang lain itu tadi. Ini kita buat teori. Memang jangan membunuh. Coba diuraikan. Apa kasus-kasus yang membuat orang membunuh? Membenci, gila harta, karena cinta, karena apa lagi? Sakit hati. Jadi berapa 5 rupiah yang dijaga? Berbukan jangan. Apa itu? Membuli jangan. Apa lagi? Narkoba jangan. Apa lagi? Cinta ditolak, dibunuh. Orang itu jangan. Itu udah masih banyak laki-laki lain kok, perempuan lain belum nasib mengikuti hati. Terus apa lagi tadi itu? Sakit hati. Jadi banyak satu hal tapi banyak hal yang sudah jadi. Yesus mati karena apa? Iri hati. Habil mati oleh apa nasibnya karena iri. Manusia digoda yang berdosa karena iri. Siapa iri? Malaikat Tuhan namanya Lucifer. You know Lucifer? Nanti baru ketahuan ular itu. Siapa ular itu? Belakang-belakangnya ketahuan. Oh, Lucifer
Siapa manusia yang melihat Tuhan awalnya? Kenapa? Cemburu ini, kenapa? Kok manusia punya jasad, tapi nggak punya jasad? Kok manusia dikasih segalanya, tapi nggak dikasih kayak mereka? Maka sekarang manusia itu bekerja, masih ada sisa-sisa dosa Adam dan Hawa. Tapi itu sudah diselesaikan berarti dari mati, sudah selesai. Adam yang lama sudah saya selesaikan, tinggal kalian selesai. Ikutlah aku, terimalah ajaranku, engkau akan menjadikan anak yang dikasihi. Kau akan sukses, kau akan hebat. Tidak perlu mengaku orang banyak dosa yang mengaku kau akan hebat. Tawuran juga, masukkan ke tawuran. Tawuran. Teman-teman curiga dalam terus. Saya dulu punya kasus, namanya keluarga kajian orang kaya anak itu. Saya diajak sana ke sana. Tapi setelah nanti saya dulu diajak bolos sekolah, dan satu tindakan dari luar sekolah dari luar orang tua, saya tolak dengan alasan sakit perut tua, mencret aku. Banyak kali dia sakit kita. Jadi kawannya itu 1 bulan. Dia orang kaya kan, diajaknya ke makan. Ya. Putus hubungan. Masih ada teman yang lain. Jadi jangan gara-gara apa yang ada yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Dia pakai itu tawuran. Dengan satu bangku, satu kelas, dia bilang, ayo kita serang. Kau nggak tahu dia usah. Masih banyak kami yang lain, udah penduduknya 280 juta. Makanya itu kawan. Jadi kalau nggak jadi kawan jangan mau. Nah nanti kita undang kata-kata abang kita yang rantau sana, yang pos, kuliah, memberikan testimoni, bangga jadi warga BP, bangga jadi anak mahasiswa, bangga jadi orang merantau nanti dia kasih pengalaman sama kuliah. Nanti kan adik-adik mahasiswa kuliah, dia keluar dari sarang kamar kuliah, sarang dari orang tua, dia merantau. Ada satu hal yang sudah apa itu? Berdoa. Apa itu? Inilah pos yang satu jenis. Apa itu? Hati-hati, laptop handphone sepeda motor bisa dicari, dicuri. Hati-hati, kunci sepeda motor jangan kalian kasih sama teman kita, diduplikatkan lama-lama 2 bulan dicuri, diambil karena sudah diduplikatkan. Kulit itu bagus, kulit itu bagus, kulit itu keren. Kulit dalam arti apa? Kulit dalam arti jangan semua kulit dia kan memakai fasilitas yang dia miliki. Apalagi nanti kena pidana kos, dia masih di bawah nama orang tua, nanti dia merantau cari makan, cari hidup. Dia kaya lagi di sini, boleh sama orang lain. Sebelum sukses jangan coba-coba terlalu baik. Baik boleh terlalu jalan. Katakan nanti kalau sudah terhina bobok kawan-kawan itu, kalau dia kasih dia dibenci apa? Saya sudah membuktikan. Tapi lama-lama setelah dia berkeluarga, sama-sama itu yang berkawan lagi. Halo Lek, halo. Gimana kabar? Berapa punya anak? Ini pengalaman diceritakan. Kalau pengalaman orang tua kalian mungkin nggak open, kenapa? Bapak jadul, bapak mama saya ngomong gitu. Nanti orang nggak ada itu. Kadang-kadang pengalaman orang tua nggak terima, pengalaman lain nggak terima. Oke, jangan membunuh apa lagi kasus. Coba studi kasus apa lagi sebanyak-banyaknya yang bisa kita membunuh orang, menurut orang lain sana.
tawuran sudah apa lagi, membuli sudah apa lagi, karena cinta. Nah, kalau kemudian nanti nggak kerasa loh, dari mobil 18, 19, tambah coba tambah 5 tahun berapa kemudian? 23. Dan ini masa-masa berbunga-bunga, masa-masa bertumbuh. Ingat, yang berbunga-bunga itu sahabat kalian, dan itu diizinkan Tuhan berbunga. Tapi ingat firman Tuhan, kita ini terang, anak terang, ya. Apalagi iman kita berbeda jauh dengan Islam. Tahu, kakak, abang bapak saya berkakak beradik, 5 kakak beradik laki-laki, 1 perempuan. Nah, abangnya bapak saya ini anak pertamanya masuk Islam. Udah naik haji kawin sama orang Sunda, namanya Kopu si X, ya. Kopu si X ini Islam, saya pendeta. Tapi kami karena faktor kemanusiaan kami tetap mengasihi. Tapi ingat, tidak ada jaminan keselamatan bagi. Dan pihak keluarga Guru Sunda ini tidak mau open heart, terbuka hati pikiran sama kami. Selalu dikunci-kunci. Dianggap jadi kafir. Dianggap kita ini apa ya, orang-orang masuk neraka. Walaupun ada sedikit saya senggol-senggol, kasihan betul ya, karena saya punya pengalaman. Oke, habis itu nggak ada lagi yang membunuh, ada lagi kasus-kasus. Nanti kalau tadi udah banyak ya, membuli, faktor cinta, faktor narkoba, motor kebutuhan, apalagi gangguan. Ada lagi nih, dan sejarah. Itu lagi. Kemudian waspada dengan tetangga. Tetangga yang gimana nih? Yang suka bertengkar, hati-hati. Yang suka bertengkar, gampang-gampang emosi, yang gampang-gampang emosi bisa menyalahkan nyawa orang. Ada nggak tetangga kalian yang suka bertengkar? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Orang suka bertengkar, hati-hati deh. Tiba-tiba, tuh, meninggal dunia tetangga kita. Kenapa? Suami istri tukar, mati istri. Kecil juga bos. Gara-gara buang sampah nanti berat ke dia dikit ke halamannya, tetangga kita. Dan pernah terjadi juga pertengkaran gara-gara sampah deh. Dia buang sampah ke orang lain, ketahuan sama yang di rumahnya, berantem, jambak-jambakan. Lama-lama benci, lama-lama dikasih racun, dikasih makanan kue, manis dengan racun, matilah dia. Kalau kita di dunia Islam misalnya nanti, tolong kebaikan mereka ada yang berbuat baik, makanan minuman kayak berbuat baik, atau membuang kecaman. Kalau baru nyampe, karena nggak suka orang yang Kristen di dunia Islam, tes gitu. Ini ada apa semacam mau kan? Terima aja. Supaya tawar dia kan, kasih tahu sama yang lain. Jadi potong buat kejamban, bilang itu jimat-jimat. Hati-hati kalian. Makanya banyak berdoa kalian, karena godaan-godaan di lingkungan, pengaruh-pengaruh agama mayoritas, pengaruh-pengaruh orang-orang yang toksik. Berikan waspada terhadap orang toksik. Orang toksik ini apa? Siotik roh, siotik roh. Hatinya sempit, ada hati dia yang besar kali. Hati kita ini sempit, jadi ketika kita bergaul sedikit, langsung galak minta ampun. Mana ada cowok
Tiga jangan galak-galak dulu. Tidak kayak bencong, lihat itu. Banci. Kalau kita lihat orang bencong, banci kita pun jadi kayak turun bawah saja. Kita lihat lagi ya. Itu katanya keras lagi. Kayak sama cewek. Saya sudah ingatkan anak saya cewek. Tahu kan kalau kayak cewek. Bukan kau lagi. Ya. Apalagi kasus-kasus yang bisa membunuh orang lain. Sepengetahuan kalian, seanalisa kalian. Minum minuman keras, itu bos. Kau udah pernah minum minuman keras? Belum? Minum wine, minum apa lagi? Waduh, sudah lebar tadi. Boleh minuman nanti 100 kita 100 kayak cawan kecil. Perempuan juga suka tuh. Cuma apa lagi yang bisa membunuh nyawa orang lain? Masa malu-malu. Yang kalian tahu, coba. Yang sering kalian lihat. Nah, karenanya belum bertobat. You know, kami belum bertobat. Apa itu? Sering kalian lihat. Bisa membunuh, tapi pelan-pelan membunuh ya. Ini rokok. Rokok. Kami belum bertobat ini. Rokok. Masuk. Bukan itu siapa itu? Maka ada energi lain. Oh, dia main apa? Badminton. Oh, saya senang kalau kalian main badminton, main pingpong. Juga yang olahraga itu penting. Ya, tapi jangan bolos sekolah baru olahraga. Udah apa lagi? Studi-studi kasus yang bisa begadang. Terus olahraga yang tidak teratur atau olahraga yang dipaksakan seperti main futsal malam-malam. Bisa membunuh kalian. Jangan paksakan dia. Jangan paksakan kalau antara irama jantung sudah enggak seirama dengan nafas. Berhenti sebentar. Tolong berhenti. Tenangkan diri, minum air putih. Sesuaikan detak jantung dengan nafas. Dan yang kena saya semak. Tolong jangan main futsal malam-malam. Kalau tahu fisikmu, jantung itu bisa kita tapi nafas nggak seimbang, tutup, itu bisa mati. Apalagi studi kasus yang bisa membunuh orang yang kita tidak sadari. Minuman keras ya, yang berlebihan, maksudnya minum minuman keras berlebihan, itu kan berlebihan. Pernah Bapak minum bir? Itu hanya 0,6% alkohol dan status. Pernah minum wine? Pakai spiritus 15% alkohol, gila ya kan? Dek, kalau saya stres, silakan stres ya. Tapi jangan minum di tahun minggu. Atau minuman oplosan kan kejadian di Jawa kan, dioplos atau beli lem apa namanya itu, lem fox atau lem kambing. Tes saja, buka baru. Nah, ini kayaknya warna lama bisa mati. Black box itu sering kasus korbannya ada sering lah ya.
Jadi kalian di lingkungan yang rawan kematian mengancam dia. Begadang, coba begadang, orang orang mati. Makanya bilang lagu Roma Irama. Begadang, jangan begadang. Kalau tiada, boleh kalian begadang dengan kayak sekolah, kayak mahasiswa. Apalagi studi kasus yang membunuh. Memang nggak disebutkan dalam kitab ya. Jangan membunuh, tapi kita yang mengetahui menganalisa. Terlalu apa? Jadi ini dia. Terlalu stres. Boleh stres. Stres itu normal. Di bawah stres apa? Di bawah stres ada namanya deh. Di bawah stres itu ada lagi deh. Depresi. Habis depresi, neurosis. Baru yang keempat, gila. Artinya kalau orang gila, lewat. Itu orang stres normalnya sebenarnya. Tapi depresi, neurosis itu apa? Udah blank, lari, kita kenal apa? Tadi kita udah itu namanya itu mayat berjalan deh. Sang pasang makan nggak sakit, tidur di pengen jalan nggak mati, tapi akan mati. Sebenarnya anaknya dia udah mati, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Orang takut sama dia. Coba kalian hadap, coba kalian hadap orang gila, mau nggak? Challenge ini tantangan. Dengan kawan orang gila. Coba dulu. ODGJ. Coba tes. Tapi kalau ini tesnya jangan menguji untuk apa? Tuhan aja nanti menghadapi orang gila. Karena berani dia. Pernah mau ke kuburan, tes dulu. Coba kalian pergi ke kuburan, lihatlah kuburan itu, tanah kuburan itu, dan bayangkan itu mayat yang sudah membusuk. Apa yang mau dia katakan sama kita? Dia masih enak dulu, dia masih hidup, aku udah mati, jadi membuat baik di hasil mobil itu. Silakan kalian tes dulu, coba kalian 1-2-5 menit di kuburan sendiri. Bila kuburan bapaknya, kuburan bapaknya yang sudah minta contohnya, atau opini kalian atau saudara kalian. Coba kan dulu gitu aja. Ini kamu pegang tangannya, tuh, bukan tangannya. Tuhan bersyukur aku Tuhan, aku masih hidup. Aku berjanji mau hidup menjadi baik. Siapa sih yang pernah menyentuh mayat orang mati? Pernah Pak? Sekali Pak? Mayat opung. Aku bilang opung. Lewat jalan. Apalagi deh yang membuat kalian bisa membunuh orang lain. Dendam ke semua. Coba tuliskan dulu. Dendam ke semua. Tahu dendam berkarat gitulah. Dendam berkarat. Iri hati. Ya, dendam ke semua, berkarat, iri hati. Cemburu buta. Nah, memang awalnya bukan langsung secara fisik mati, tapi hati-hati lah. Apalagi perkelahian. Tawuran di sekolah ini perkelahian. Perkelahian apa nih? Perkelahian harta warisan. Nanti bapak dan mama banyak hartanya, dari keluarga minta harta warisan, berlantar kakak beradik. Ini yang berbunyi. Artinya namanya banyak yang sudah kan.
Oke, sampai ada pertanyaan, kita istirahat sekarang lah, istirahat karena itu jam berapa, jam 11 masuk, menjawab dan istirahat. Banyak oke, jadi banyak ngomong-ngomong. Masih konsen kan? Yes, Saya nggak memaksakan, kalau nggak konsen, begini deh, kita akan sharing-sharing. Kita ini kan bukan belajar di sekolah, di kuliah, kita ini belajar sambil apa namanya itu, pengalaman. Ibaratnya kita ini konseling, tahu konseling? Tahu, saya ini konselor, dan itu clean. Clean yang bersih, clean ini masih bersih, suci. Kau suci, polos, belum banyak berbuat pengalaman yang lain-lain. Nanti kalau saya tanya di ujung, tuliskan orang yang dia benci ya. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Tapi kalau ada jujur aja, nggak perlu saya tahu. Lepas itu dari simpan dulu, dia baca api kita buat api untuk pembakaran. Yang dia benci itu kan sudah terbakar. Dosa-dosa yang tidak terbakar. Aku benci pendeta juga sendiri, suka marah-marah. Ini sekarang banyak kali nasihatnya. Seperti film, bertonton untuk yang sekolah. Sedikit itu mana? Orang gurunya. Kau kenapa kau nggak belajar? Kau kemana? Orang gurunya. Dilempar gurunya pakai tang. Itu berlaku sama orang tua juga. Nggak tahu saya. Jadi susah. Aku benci ini itu semua. Nggak suka aku. Termasuk orang tua. Jujur aja dia nggak suka dengan orang tua Kristen. Nanti nggak doakan sama pendeta. Apa yang dia benci? Suka marah-marah atau suka mentua atau suka melakukan susah. Aku nggak suka. Bapakku sering kengeng. Kristen aja. Kita ibaratnya orang yang suci. Nanti setelah sesi melakukan orang suci, lalu dia buat lagi sesi dia melakukan dosa. Ngerti? Kalau pernah mencuri ayam di tanah, pernah aku ambil mamaku, menolak isi bapakku. Ini kita bakal di sesi kedua. Di sesi pertama orang suci, dia tulus. Lalu sisi orang berdosa. Nah, ini hal-hal kecil. Ini klaimnya tubuh kita ini membawa magnet Tuhan ini. Magnet Tuhan ini harus kita jaga. Kalau digembosi dengan magnet iblis, hati pikiran kita ini, maka magnet Tuhan itu lemah. Nah, kita orang suci, disucikan. Sebelum kita berdosa, kita ini orang suci, santo dan santa. Setelah berdosa kita jadi orang kehilangan kesucian dari Tuhan. Oke, kita start dulu lah ya. Pendeta mau pemoro, nanti setengah jam kita karena dari tanggal 1 juga hari ini kita cepat pulang. Atau langsung aja kita belajar. Langsung aja ya. Nanti setengah jam lagi mau ya. Ini 11.30 kita ada bubar. Setuju? Setuju. Oke, masukkan sesi jangan apa lagi kita ke ketujuh. Kita ketujuh jangan berzina. Artinya kita harus takut dan taat kepada Tuhan untuk menjaga kekudusan dan
kesucian pribadi dan kesucian keluarga. Saya yang minum, mereka minum. Saya boleh bawa apa boleh? Yang minum kita. Laki-laki nggak ada bawa minum, bukan ada bawa minum. Nah, kata berzina adalah kata penyimpangan dari kehendak Tuhan. Di mana Tuhan adalah suci, ada masing-masing kita harus menjaga kesucian anugerah yang diberikan Tuhan. Yaitu anugerah tubuh, dan anugerah seksualitas. Kalau tidak percaya kita baca Kesitu dulu. Kalau kita baca di Seni Baru versi ayo kita baca ayat tulisan. Baca Matius 5 ayat 27 sampai 32. Nah, kita baca dulu yuk. Matius 5 ayat 27 sampai 32 ini ucapan dari mulut Tuhan Yesus ya. Mari kita baca. Ya. Dua kita bacanya dengan apa ya, suatu ada satu ajaran peristiwa ya. Kita bacanya dari sini. Kamu baca susah. Iya. Ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan sekali-kalinya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Penggalah bukan peganglah ya. Penggalah, ulang. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, ini ucapan Yesus ya. Waduh, kaya sekali Tuhan dalam ucapan. Tadinya ini kan jangan berzina ini kan untuk orang-orang berkeluarga yang sudah kawin, ayat dan ibu. Tapi Tuhan Yesus itu memperkayakannya lagi. Setiap pribadi, baik perempuan maupun laki-laki.
supaya tiap-tiap perempuan dan laki-laki menjaga ketulusan anugerah Tuhan. Apakah itu anugerah Tuhan? Tubuh kita. Apa dalam tubuh kita ini ada juga hawa nafsu, ada seks, ada pikiran, ada jiwa. Bahkan Tuhan katakan, barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkan, kamu telah berbuat gila. Ini kan udah gila. Artinya apa? Tiap-tiap orang diuji, dicoba oleh keinginan, bukan pemikiran. Kenapa Adam dan Hawa? Kenapa Hawa berdosa karena keinginan? Kalau karena berdosa, saya kira dia tidak berdosa. Keinginan yang di luar batas. Hati-hati. Jadi tuliskan berzina. Tuliskan ya, baca Matius 5 ayat udah boleh tuliskan itu ayatnya. Artinya tiap-tiap orang bertanggung jawab menjaga anugerah tubuhnya, anugerah tubuhnya, dan anugerah pikiran, jiwa, dan rohnya. Kita harus bertanggung jawab deh. Kita ini berikan anugerah nih, ada jiwa, ada roh, ada tubuh. Ibaratnya bentuk menjaga diri, pengendalian diri. Tidak hanya kalian deh, kami juga orang tua, ayah dan ibu, supaya jangan berselingkuh. Ya, kenapa bisa sering terjadi selingkuh? Karena laki-laki sangat lemah sekali. Kita laki-laki sangat lemah. Karena apa? Karena kita kehilangan tulang rusuk. Sejak awal kita coba kira tulang rusuk kita yang tulang rusuk ada. Yang di sini berbeda kan? Ini agak turun dari anak. Ini yang lengkap 12 ini 11. Jadi itu nanti mencari pengaruh maksudnya bagi istri dia. Perempuan itu dijadikan. Kalau laki-laki itu diciptakan. Perempuan dijadikan dari tulang rusuk, dari tulang dan tulang. Nah, istri kita hanya cukup satu. Karena seperti orang Islam banyak kali tulang rusuk dari Islam juga mengenai poligami, banyak sekali. Islam juga mengenai istri. Wah, udah di luar normal, tidak nalar. You know, boleh diceritakan istri. Talak satu, seperti Abu Somad. Apakah bisa kawin lagi untuk ini? Bisa. Saya sekarang kerja di sini, tambah istri nggak apa? Nggak perlu izin dari istri. Besok saya ke Surabaya, tambah istri bisa. Besok ke Jakarta bisa, tapi hanya cukup 4 kali. Dan beranikan mau Ustaz Abdul Somad diberi dengar tiang perempuan ada tersiksa dan dibuatkan kejahatan yang baik. Kalau kami laki-laki mengerikan karena apa? Sudah seperti hewan kan? Hewan. Kalau istri sama aja, kita juga bernama sama-sama. Abdul Somad juga tidak punya marwah. Yang dikalikan tahun juga jadi seperti hewan binatang yang tidak ada menghargai anugerah tubuh dan anugerah yang berikan Tuhan. Ada yang bilang, kalau pendeta masa dong hawa nafsu? Kenapa? Karena nggak ada hawa nafsu. Kenapa? Wah, nggak ada hawa nafsu kan kita nggak berdosa. Tanyalah Tuhan itu bilang. Dari awal diciptakan berawal. Coba kita kan disuruh bebas dalam segala hal tapi terikat satu hal. Bebas dalam banyak pandang tapi terikat satu hal. Itulah kata Tuhan Yesus. Mata kita ini mata. Pikiran kemana? Pikiran bebas. Apa lagi? Mau opsi bebas. Tapi kita ternyata dianjurkan terikat satu hal. Kalau mau berkenaan nafsu, sekali mau duduk pada resmi di gereja, karena
eros, kasih seksual, alias seksualitas bagi orang saudara keluarga dan kawin baru secara resmi. Lalu lebih bebas mau pakai tubuh yang mau olahraga kemana. Tapi kalau mencuri, penggalak tahukan itu supaya jangan semuanya nanti terpenggal-penggal, dimutilasi. Itu artinya apa? Bukan secara fisik ya, kalau mencuri, potong. Maksudnya gini, semakin hari semakin kecil dosa kita, semakin besar. Dan jangan merasa menyesal, merasa rugi kayak belajar sih gitu apa. Kalau cukup kita ya tahu dan yang baik yang sana, jadi tidak bisa kita bebas melakukan dosa. Karena kita mau itu. Ya, justru kalian adalah para teruna-teruna. Tahu teruna-teruna? Tunas yang menjadi anak panah Tuhan Yesus. Tahu anak panah yang melejitkan karya-karya kalian. Tolong dulu karya-karya kalian itu di sekolah, di rumah, dikenang orang tua. Karya inspiring itu karya besar rumah karya, aktif ke sekolah karya, aktif ke gereja itu karya. Nah, karya itu tidak harus memulai dilihat kasat mata, apalagi karya itu membantu adik-adik sekolah, ajari adik sekolah yang UPS itu karya. Kalau karya kita mulai dengan rajin mandi karya, rajin bangun karya. Beda yang bekerja, belum bekerja dia masih di belajar. Nanti untuk kerja kok dapat duit cuan baru. Jadi kalian banyak berkarya gitu. Nanti kalian atau remaja atau saudara mungkin karya sebanyak karya kekompakan, karya partisipasi, karya yang semua karya terbesar dalam hidup Yesus. Nah, kalau nak berkarya Tuhan, ampunilah mereka Tuhan, mereka tidak tahu apa itu karya. Memaafkan orang lain juga karya. Apalagi latihan organis karya, solidar karya, semua yang solidar sini itu karya. Itu bukan tugas, itu karya. Kalau ditugaskan oke lah, tapi dari pihak pribadi diri sejati dalam diri ini karya Tuhan. Bersama Tuhan Yesus, aku di program aku di semuanya, aku di ketua panitia, aku di semuanya. Jadi kita berisi karya apa menjaga diri, kalau godaan, hati-hati di medsos banyak karya iblis yang bisa melakukan, tutup karya iblis, buka karya medsos firman Tuhan. Gue takut-takut medsos ya, kenapa? Tahu kan hidup ini kan tidak nangis-nangis kalau kita nggak angkat itu, nangis dia. Soal itu jadi memang banyak motornya banget. Tapi mantan driver online, mantan pekerjaannya dari sebagai driver ojek online. Menjadi wakil menteri melejit. Oh, tapi lupa Tuhan. Jangan sekali-sekali lupakan Tuhan dan lupakan orang tua. Jatuh. Mau juga orang tua itu kolot, juga marah-marah, mau merepet-merepet, ya kan? Tukang songgak-songgak, anggaplah itu bumbu manis. Jangan anggap itu artinya tersakiti. Nanti kalau menikah, kalian repeti juga jangan nanti. Marah-marah juga jangan lagi. Sama aja ya. Hanya waktu yang berbeda ya. Nanti lah, ini ingat catat ini. Nanti kalau sudah punya istri, anak,
nanti kemana-mana juga anak kalian laki-laki. Betul kali kau. Dan perempuan-perempuan nanti udah punya anak kan dengan sosial, anak yang besar, anak perempuan apa suci nggak mau, nggak mau ya punya, sama aja ya. Beda waktu aja tidak bos. Aku juga nggak suka disusun sama, beli cabai, beli ikan tahu, beli tempe, dekat warung itu. Mamanya aku terus suruh abang itu, yang aku suruh. Mepet kan, makan enak ini masalahnya bakso, es krim, itu bisa dikasih es krim, karena kita lihat yang baik, datanglah bapakku, pijat dua kaki itu katanya, aduh, pijat lah kan kaki, pernah kalian pijat urut bapak, suruh pijat betisnya, kita laki-laki loh, urut bapak, apa, kau dan bapak. Wah, kita pakai kaki itu cara masih mau SD, tapi jangan hubungnya, bertakut apa itu. Kalau perempuan cari kutu mama, saya pernah cari kutu mama. Gak ada kutu mama ya kan? Itu karya terbaik. Kalau kalian karya terbaik, kalau kalian marah, kalian lampiaskan itu ke dalam pisang atau ke kertas yang udah kalau udah aku matikan kalian robek-robek yang kecil inilah situ lagi bakar pakai sudah pernah saya ajarkan ya Tuhan itu emosi bisa mencipta. Pembunuh pertama ini siapa? Tuhan. Siapa yang dibunuh Tuhan? Apa yang dibunuh? Hewan. Berarti siapa pembunuh pertama? Kenapa dia membunuh? Ketahuanlah Tuhan itu emosi. Sama dilampiaskannya kepada lebih bagus hewan mati daripada manusia. Lebih bagus buku kalian robeki, gelas kalian pecahkan, piring kalian pecahkan daripada kena ke adiknya, kena ke mamanya, bapaknya, emosi. Mahal kali itu apa ya? Gue aku ganti pun. Kamu mau manusia aku ganti, pokok mati. Sekalinya nyawa. Hati-hati dan siapa sih yang nggak sudah motor untuk turutan. Ini caranya. Setiap kali kalian langkai motor itu kan. Motor itu kalian langkai langkahnya gini atau langkahnya begini kan. Motor kalau kena dibantu, kena dibantu, akan menghasil. Tuhan di dunia. Motor itu punya bicara. Siap katanya. Siap saya dikendalikan. Jangan sulit lagi. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Ada kesaksian? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pernyataan? Tidak ada kesaksian? Apa yang ada sama BMD? Apa yang ada? Yang ada sama dia. Coba ada yang tanggapi dulu, jangan membunuh, jangan menjinai. Apa ya, saya tanya dia, apa kasus-kasus buat kita berzina? Coba tulis. Tidak perlu saya jawab apa ya, tuliskan itu. Kalau pikir dia yang membuat yang bisa berzina ini gini deh, menginginkan hawa nafsu kita terpenuhi dengan cara yang menyimpang. Misalnya sodomi, misalnya laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, jatuh cinta dia, soulmate dia, pokoknya normal-normal lah. Terus
Aku mbak jadi berzina, dia waktu masa muda sebenarnya jadi tidak terjaga, tidak mau lagi. Itu saya tahu, teruskan lah. Itu pertanyaan lagi. Menurut pemahaman analisa atau kejadian di sekitar dia, sehingga orang jatuh ke dalam perbuatan berzina. Tuliskanlah. Masa gak bisa begitu? Soalnya godaan, bisa saja godaan di kantor, boleh. Karena bisa saja pengaruh titik-titik sekarang ini. Apa itu? Ini sekarang. Tak perlu saya baca itu, ya. Saya mau tahu macam. Sehingga ingin jadi guru sekaligus murid. Karena saya sebentar guru kan. Sekarang dia guru sekaligus murid. Waktu dia tulisan analisa dia kan, apa yang membuat orang berzina, oleh guru di situ yang membuat memicu orang berbuat zina adalah satu, bagi kaum muda adalah mengalami, bagi keluarga mengalami. Jadi sekarang biasanya keinginan berzina itu karena apa? Keinginan untuk melakukan hal itu karena apa? Teruskan, jawab. Mungkin karena tidak selalu mengendalikan diri atau karena pertumbuhan diri. Teruskan dia. Nanti kalian sendiri yang menjawab. Kalian merakit soal, kalian tahu jawabannya. Ini enaknya kita dengar CD ini. Saya murid sekaligus guru. Bagaimana kami menjaga keputusan kesucian kalian? Ayo baca di. Sudah selesai jawabannya satu aja, kalau nggak bisa kalian jawab banyak. 1, 2, 3. Nah, saya ajak kita baca ini, tuliskan nanti di ayat ini ya. Teladan. Ayo. Ini sering di bahan khotbah untuk dirikan remaja Rasul dulu. Ayo baca 1 Timotius 4 ayat 12. Ayo. 1 Timotius 4 ayat 12. Dua-dua ayat. Kita baca dua-dua ayat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini surat Rasul Paulus kepada anak angkatnya Timotius yang berumur 16 tahun. Teruskan. Baca 1 Timotius 4 ayat 12. Adalah suatu gambaran Rasul Paulus memotivasi dan mengingatkan anak angkat rohaninya si Timotius yang berumur 16 sampai 17 tahun agar
anaknya si Timotius menjaga dirinya dan berkarya di dalam Tuhan dan gereja. Enak sekali ayat ini. Umur 16 tahun dong, si Timotius sudah hebat tuh dari pendeta Injil. Orang luar negeri umur 16 tahun tingginya tinggi ya kan? Dia pendek-pendek ya. Makan orang tua apa? Keju, ya kan? Ini gizinya orang Eropa kalau umur 16 tahun tinggi-tinggi loh, kayak orang dewasa gitu. Nah, umur 16 tahun bagi seorang pria gimana? Pertumbuhan hormonnya itu sangat tinggi. Orang berusia laki-laki, saudara merasa ada semacam gejolak pertumbuhan hormon juga kita ini. Kamu diajar di sekolah karena kita di bahasa. Teman-teman, olahraga kalian deh, bola, basket, jogging, sprint, restok, berenang. Nah, yang kalau perempuan itu namanya istilahnya 8 bulan, kalau kita ini 17. Tapi ini anugerah Tuhan, suatu tanda anugerah Tuhan Dino, bukan yang negatif, bukan suatu mara bahaya, bukan suatu aib. Ini anugerah kasih karena Tuhan. Sudah pada tepat waktunya. Dewasa lagi. Tidak sebelum lagi. Dewasalah, kendalikan dirimu. Itu bisa pemicu juga kemana disalurkan. Kita lagi-lagi sama lihat olahraga, usaha, karena apa lagi, bersihkan mobil, bersihkan rumah, ada pergerakan olahraga. Disitulah pintu keluarnya secara normal. Kalau ada olahraga dari stres, gimana tuh? Kalau perempuan itu, bisa perempuan pada dasarnya. Lagi jangan ditambah. Ini tapi kita ditanya secara metode teori medis. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, karena engkau muda itu karena banyak pengalaman. Jangan. Ini hebat sekali seorang ayat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sejak awal, sejak muda. 16 tahun umurnya si Timotius. Ini kan sudah Paulus kepada Timotius nih. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaan manusia. Ternyata laki-laki juga punya kesucian. Namanya kita lagi kepercayaan. Perempuan namanya perawanan. Tahu si Paulus, dia rasakan dia juga bagian daripada kehidupan masa-masa muda. Sehingga dikatakan pengalaman ini. Memang si Paulus ini kan si Timotius anak angkat rohaninya yang terus bersama dengan Timotius dikatakan dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, ini baca lagi ayat 13 ini. Sudah ini. Sampai bersama-sama kita baca 13 dua-dua ya. Sementara itu, sampai datang berteman dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpang tangan siang tanah tua. Umur 16 tahun sudah sibuk ya. Ada orang Batak anak-anak menikah dia. Ibaratnya kan nih, umur 16 tahun, berapa tahun? Cuma orangnya kecil. Orang perempuan itu perlu anak begitu, harus seperti sana. Kalau kata membaca, belajar, nanti dek pacaran itu jangan sekarang pacaran, jangan. Pertama masih barulah pacaran, apa?
belum selesai studi kelenjangan sama seperti nah, bangunlah dirimu, pergunakan karunia. Apa karunia ini? Karunia dalam penugasan sebagai pemimpin, karunia dalam tubuhnya masih muda. Ya kan? Kalau boleh suruh kan gampang aja. Maka itu angkat, oke. Orang tua suruh angkat, nggak mau pulang. Tak mungkin bilangnya protos. Tolonglah dulu untuk kalian, jagalah kesucian kalian, jagalah diri kalian, jagalah nama baik orang tua dan nama baik ini dalam kesucian, dalam kasih, dalam karakter. Sama seperti Timotius, satu-satunya pendeta yang termuda, yaitu Timotius umur 16 tahun, sehingga dia sampai melakukan masa hidupnya luar biasa. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita baca dulu ayat 15, ini lebih parah lagi. Dua-dua ayat. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Aku maju. Sekarang tahu. Sini tangan dia. Aku maju. Aku maju. Aku maju. Aku maju. Aku mau belajar. Aku mau belajar. Aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Jadi tolong ya, lebih maju dalam segala laku, maju dalam karya-karya. Saya senang sama kalian yang bisa solider itu karya. Organis saya senang itu karya. Sekarang aktif di gereja itu karya. Karya-karya di sini karya. Si Matthew juga karya, dia latihan apa? Main bola. Siapa juga permisi ada kegiatannya itu karya. Ya, menerima asupan pengajar juga karya. Tadi kita datang ke sini, apa pikiran tadi itu? Hujan. Ada nggak kira-kira pengaruh otak yang begini? Terus kan? Ini challenge, kenapa hujan? Terus kan? Kendalikan diri. Tuhan tolong aku mau bertemu gereja, perjalanan jauh dan hujan. Itu karya nyata Tuhan melindungi menolongnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah datang dari jauh, dari dekat, menerima asupan yang dari sini. Kita ke-6 jangan jangan sebelumnya dan jangan menunggu. Kita kedua 7 ya. 7 berzina, ke-6 ke minum. Mari kita bernyanyi dan berdoa dipimpin oleh apa lagi? Irma. Lalu di lagunya Stefanus. Buka buku MB-nya nomor 147. Yesus hamirorison mami uhonani do
Tuhan, ya Tuhan, supaya dosa-dosa kami yang tidak kami buat, doakan kami dari mana kaya Tuhan, akan doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Tolong dulu lagu sebelum tampilkan, tanya dulu orang tua. Ini lagu untuk apa ini? Bodoh kosong-kosong. Kosong-kosongnya apa? Mbak? Ini sebetulnya lagu untuk menerima baptisan kudus di acara gereja. Tapi nggak apa-apa. Beliau itu salah sudah kita tahu. Dan saya senang. Artinya kamu sudah berusaha mencari yang terbaik, oke? Jadi coba tanya orang tua dulu, Pak, Mak, udah minta untuk lagu. Ayah dong, lagu ada yang tertinggi dong. Oh, mari kita dulu tertawa untuk diri kita. Tertawa dulu. Ya, oke. Thank you ya. Kita akan mulai sukses. Jangan ditinggal. Tolong dibawa ke kursinya lagi dek. Oke, makasih ya. Sukses ya. Oke. Semuanya dihubungkan diwakilkan. Bilang sama caranya ya. Tapi nggak sering menarik sekali sebenarnya. Ya, jadi menurutmu gimana? Perlu diwakilkan enggak? Nggak sering, nggak konsisten. Jadi nggak usah dulu. Dikeluarin protes. Gimana? Tanya maksudnya tadi gitu ya. Boleh protes nanti cuma gimana? Belum kan ada protes. Karena supaya diterima total. Jadi kami mengeluarkannya, mendukungnya. Jadi kalau seminggu itu enak. Tapi kalau memang nggak, itu masalah. Tapi kalau protes